Selamat pagi dunia tipu-tipu. We can go. I know where we can go. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Gary Hart. Di sini saya akan kasih prediksi bola sekaligus referensi betting. Tapi ingat ya, jika tidak cocok di skip bro. Sebelum masuk ke prediksinya, di sini saya mau meresult prediksi yang kemarin ya. Nih untuk semua result saya selalu up di IG bro. Jadi kalian bisa lah add IG saya bro. Oke ini ya untuk partai Finland versus Rusia. Ini handicapnya menang setengah, undernya menang full ya. Dan untuk Turki di sini handicapnya loss ya dan overnya draw. Next untuk Italia. Di sini handicapnya win, overnya juga win ya. Dan untuk satu partai ya, ini Liga Brasil Serie A di Sao Paulo. Di sini kan referensinya under ya. Jadi undernya bisa win, under 2,5. Jadi ya bisa dibilang kemarin ya lumayan lah. Setelah 2 hari terombang-ambing, akhirnya tadi malam ya lumayan profit lah bro. Oke, sekarang kita akan masuk ke partai pertama ya. Di sini yang main duluan itu partai ini, Ukraina versus North Makedonia. Partai kali ini cukup unik ya, karena di sini Ukraina lebih diunggulkan karena Ukraina ngefur 3/4. Over under berada di angka 2/4. Wow. Di sini Ukraina sangat diunggulkan. Dari segi performa, kemarin Ukraina bermain bagus ya waktu menghadapi Belanda. Tapi ya sayang sekali. Ya tergantung hoki semua bro. Walaupun di sini Ukraina bermain cukup bagus, ya ujung-ujungnya mereka kalah lah. Nih performa Ukraina juga cukup bagus ya dalam 5 partai terakhir. Nah sedangkan North Makedonia di sini mereka kemarin memang kalah dari Austria, akan tetapi performa dari North Makedonia ini cukup bagus ya. Apalagi jika kita melihat dari segi klasmen nih, kedua tim ini sama-sama poin 0. Jadi nanti malam kedua tim ini pasti akan bermain mati-matian ya. Jadi saya rasa mungkin nanti malam kedua tim ini sama-sama bisa mencetak gol bro kayaknya ya. Jadi untuk partai kali ini ya, yap ini dia, Ukraina sangat diunggulkan ya. Untuk partai kali ini kayaknya bisa over 2/4 ya. Ya jika kita melihat dari segi statistik juga cukup wajar over ya. Karena kedua tim ini dalam 5 partai terakhir selalu bisa mencetak gol. Jadi kiraan gol kedua tim ini cukup bagus. Jadi saya rasa 2 gol mungkin bisa ya nanti malam. Apalagi kan sama-sama membutuhkan kemenangan. Jadi sini bisa over ya. Dan dari segi handicap, ini bermain di Stadion Arena Bukares. Wait bro ya, Bukares. Oh bermain di Rumania. Kayaknya Ukraina bisa nih bro. Mungkin bisa Ukraina. Ngefur 3/4. Saya rasa di sini ya skor yang paling wajar itu 2-0. 2-1 nih ya. Kayaknya skor 2-1 bisa nih ya. Atau 2-0 lah untuk Ukraina. Dan skor yang paling sial yang di luar dugaan itu partai draw 1-1. Jadi untuk referensi pertama seperti ini ya, bisa over atau Ukraina. Karena Ukraina dari segi pemain cukup lebih bagus daripada Makedonia. Ya, jika cocok ambil, jika tidak skip. Oke, kita masuk ke partai berikutnya. Ada Denmark versus Belgia. Di partai kali ini Belgia ngefur setengah, over under berada di angka 2/4. Tapi di sini odds ke under lebih rendah ya. Oke, Belgia ngefur setengah. Dan partai nanti malam ini bermain di Stadion Copenhagen ya, di kandangnya Denmark. Jadi di sini kayaknya Denmark ini tidak akan ya malu-maluin lah
bermain di kandang sendiri. Pasti di sini Denmark akan memberikan perlawanan ya. Apalagi dari segi klasmen nih, di sini hanya Denmark yang mempunyai poin 0. Ini satu pukulan telak ya. Jadi jika Denmark kalah nanti malam ya sudah pasti ya selamat tinggal Denmark. Oke, dari segi performa kemarin Denmark kalah dari Finlandia dengan skor 1-0. Sedangkan Belgia berhasil membungkam Rusia ya dengan skor telak 3-0. Di dua partai terakhir kayaknya Belgia lebih unggul ya. Karena Belgia menghantam Denmark dengan skor 4-2 dan 2-0. Jadi dari segi head to head Belgia lebih diunggulkan ya. Apalagi dari segi pemain Belgia ini bro, ada Lukaku, Mertens, Hazard. Akhirnya Hazard bisa bermain ya. Dan adiknya Hazard, apalagi di lini belakang ada Alderweireld dan juga Courtois. Ini generasi emas ya. Memang bro ya, untuk Euro musim ini favorit juara itu ada di Italia, Prancis dan Belgia. Itu 3 tim yang menakutkan ya di Euro musim ini. Nih, dan sedangkan pemain daripada Denmark ada sang Lord Brad White dan strikernya ada Poulsen, Jensen dan Dolberg. Nanti malam kayaknya Denmark ini akan bermain sangat mati-matian bro. Apalagi mereka ini butuh poin ya. Jadi saya rasa dari segi over-under ya kemungkinan kedua tim ini mungkin bisa mencetak gol ya. Jadi 2 gol itu mungkin bisa. Jadi daripada kita main ke under, lebih baik kita main ke over ya, karena kan 2 gol bisa tercipta ya. Apalagi di sini Denmark butuh poin, dan dari segi pemain nih, pemain Belgia sangat tajam-tajam ya. Jadi potensi 2 gol itu mungkin bisa. Jadi lebih ke over ya. Dan dari segi handicap ini yang bikin rancu ya. Karena mengingat Denmark butuh poin, kayaknya di sini skornya bisa satu sama ya. Ini kita pikir secara logika satu sama, atau jika kita melihat dari segi pemain ya skornya bisa 1-2 lah untuk Belgia. Jadi di sini kayaknya Belgia ini takkan kalah ya. Paling sial itu Belgia ini mengalami hasil draw. Ini cukup sial ya. Jadi dari segi handicap saya cukup ragu bro, handicap. Sini Belgia sangat menggoda, tapi ya Denmark bro dengan nahan setengah bola. Oke ya, moga saja draw ya. Moga saja draw 2 sama lah. Yes. Oke, jadi referensi kedua seperti ini ya. Kalian pilihlah mana yang paling aman ya. Apakah di over atau Denmark. Oke, kita masuk ke partai ketiga. Ada Denmark versus Austria. Di sini pasarannya saat ini Belanda ngefur 1, over-under berada di angka 2,3/4. Oke, Belanda lebih diunggulkan ya. Tapi di sini sebelum masuk ke handicapnya, di sini saya lebih tertarik ke over-undernya nih. Karena saya tertarik di Belanda ya. Di sini Belanda tim yang paling subur bro. Karena dalam 5 partai terakhir mereka ini bisa mencetak 18 gol. Gila. Jadi di sini Belanda sedang tajam-tajamnya ya. Dari segi line up Belanda ini ya. Di lini depan ada Depay dan juga Weghorst. Yang paling tajam saya rasa dia ini si Weghorst ya. Ini cukup bagus mainnya bro. Nih. Padahal di sini sudah tidak ada Arjen Robben, Van Persie dan juga Sneijder ya. Kan tetapi melihat statistik dari Belanda cukup bagus sekali karena 5 partai terakhir bisa mencetak 18 gol. Wow. Nah, sedangkan di kubu Austria, mereka ini kemarin habis menang dari North Macedonia dengan skor 3-1. Di sini kayaknya over under 2,3/4 ya, cukup besar. Karena cukup wajar sih saya rasa bro. Karena partai kali ini 3 gol kayaknya bisa tercipta ya.
Jadi bisa over 2/3/4 sini bro, atau over 2.75. Karena potensi gol kedua tim ini sangat menggoda. Dan dari segi handicap, ya sudah sangat jelas ya, Belanda. Nih, apalagi kan si Ukraina dan juga Makedonia ini kan berharap nanti malam, mereka ini berharap bahwa Belanda bisa menang ya. Jadi selain Belanda punya potensi menang yang bagus, di sini Belanda juga mendapatkan dukungan doa dari warga Ukraina dan North Makedonia. Jadi di sini dari segi handicap ya sudah sangat jelas ya Belanda, karena didukung dari potensi pemain dan potensi doa. Oke, referensi ketiga seperti ini, bisa over atau Belanda. Oke guys, jadi itu ya referensi 3 tim Euronya. Jika cocok ambil ya, jika tidak di skip. Dan setelah saya pikir-pikir, nanti malam dari segi over under, prediksi saya lebih ke over ya. Ya moga aja nanti malam 3 tim ini bisa over. Dan jika kalian masih mencari BO yang aman dan terpercaya, jangan lupa ya untuk bermain di dewi365.com, karena ini sangat recommended. Oke, akhir kata saya Gerihard. Sampai jumpa di prediksi selanjutnya.